Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu subuh di mana doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penuh hati saya doakan seluruh jemaah FKSMM yang ada di Kecamatan Sunggal ini semuanya menjadi orang-orang yang selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pada sehat walafiat. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala virus, termasuk virus corona. Dan saya doakan insya Allah semuanya pada banyak duit, lunas utangnya. Wah Allah kencengnya nggak tanggung Pak. Dan saya doakan insya Allah kita semua diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah. Allah takdirkan kita semua jadi penghuni surga Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Luar biasa Bapak. Ya, kalau terus saja saya yang diundang Bapak akan dapat doa komplit macam begini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Semua syahadat yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Hendro sebagai Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid Musola sekecamatan Sunggal, Kutalim Baru. Dua, Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru. Apa ayah-ayah wae Masya Allah. Kemudian iya Kutalim Baru Mary Pak. Masya Allah, lupa saya. Yang saya muliakan abang saya, sahabat saya, kepala desa saya Mencirim, Pak Sugeng yang luar biasa mendukung penuh ya Ustadz ya program pengajian ini. Walaupun disampaikan kita termasuk zona merah. Biasa kalau yang merah kan berhenti ya kan Pak. Ya tapi kita lagi nggak pakai pempes nggak apa-apa lah. Tujuan kita ngaji insya Allah. Tapi kemarin alhamdulillah Pak Sugeng ada keluar surat dari Kapolda mulai tanggal 17 Juni ya. Diperbolehkan lagi mengadakan pengajian. Tapi mengikuti protokoler kesehatan. Ya. Tapi kalau kita nih saya yakinlah tak ada pun instruksi protokoler kesehatan. Namanya kita umat Islam sudah pakai selalu protokoler kesehatan dari Allah. Buktinya tadi pagi mau sholat tak ada yang tak kena air, betul nggak? Mana bisa bangun tidur langsung sholat? Paling nggak kita berwudu pasti cuci tangan. Tak ada kepala doang. Betul? Artinya kalau bicara untuk menjaga protokoler kesehatan, Islam udah duluan ngajari. Takbir! Jadi subhanallah, kita insya Allah kalau istiqomah aja jalanin ini luar biasa Pak. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kemudian yang saya muliakan para ustadz, alim ulama yang hadir di sini dan seluruh BKM dan seluruh jemaah yang hadir. Saya dengar tadi bertambah lagi berapa jumlah ustadz? 24 ya. Ini satu lagi pas nih 25 Nabi ya kan. Allahu Akbar. Insyaallah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi disinggung-singgung sama Pak Kades waktunya Ustadz paskan sampai jam 7 ya. Emang dari kemarin gitu aja jam 7 lewat juga ya kan.
Jadi seperti kajian yang saya sampaikan, saya dimanapun menyampaikan pengajian dia sistematis berurutan gitu ya. Kemarin gugahannya sudah saya sampaikan Al-Baqarah 21 tentang manusia itu harus tahu tujuan hidupnya loh. Hidupnya itu untuk apa? Ibadah. Nah kalau kita sudah paham hidup ini untuk ibadah kan tentunya kita harus paham bagaimana sih ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah. Kan gitu. Betul? Maka yang paling fondasi, fundamental kita harus tahu tuh. Bagaimana cara kita supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan, la yaqbalullah salatan bighairin tahurin. Tidak akan diterima salat seseorang. Artinya salat ini perwakilan ibadah. Kalau toharohnya nggak beres. Kalau bersucinya nggak beres. Ya. Kalau Pak Setiono bilang Pak Ustadz sampein tentang sholat, oke. Tapi kita harus tahu tuh dasarnya ya. Karena banyak sekali jemaah bertanya, Ustadz bagaimana sih Ustadz caranya supaya saya bisa sholat dengan betul-betul khusyuk? Maaf, sering nggak pertanyaan ini muncul dalam diri Bapak? Apa? Allahu Akbar, kadang ketok pintu pun kita masih pikir, sopo saja nih sing teko. Betul nggak? Sulit kali kita untuk betul-betul khusyuk. Karena memang luar biasa Pak, ketika kita sudah mendapatkan kekhusyuan salat, aflaha. Allah akan berikan kemenangan. Ini janji Allah tuh. Ya. Nah, maka perlu kita pelajari dari dasar. Kalau saya ibaratkan buat rumah ini kan nggak mungkin pasang atap terus. Betul Pak? Nggak mungkin langsung berdiri tiang. Pondasi dong. Betul? Nah, pondasi ibadah itu apa? Toharoh. Cocok Pak? Kita bahas? Iya. Toharoh itu yang paling dasar apa? Istinja. Baru nanti kita mandi. Habis mandi baru wudhu. Ya. Pak Ustadz langsung wudhu, nggak apa-apa kalau nggak kencing. Ya Pak. Mohon pertanyaannya, adakah manusia tak pernah kencing seumur hidup? Pak, aku tak mau belajar istinja. Ya nggak apa-apa kalau nggak pernah kencing. Ya nggak apa-apa kalau nggak pernah be'al. Nah ini bahasa Arab Pak, be'al. Pakai ain sedikit ya, be'al. Ya Ustadz Mustafa ya. Ustadz jangan serius sekali, udah selalu aja 100 celengan penuh itu. Nggak doanya penuh, nggak. Selalu penuh itu insya Allah. Ini luar biasa nih orang-orang yang ahli surga semua ini insya Allah. Baik. Istinja. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Bersuci dari buang air kecil dan buang air besar. Maaf Bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Terkadang banyak sekali orang tidak merasakan nikmatnya salatnya. Atau mungkin tidak berubah akhlak dari salat yang dia lakukan. Karena memang istinjanya nggak beres. Pernah satu saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq disuruh menyolatkan mayat. Lalu betapa terkejutnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika di penutup kain mayat itu ada yang kerungget-kerungget. Bahasa apa kerungget-kerungget Pak? Goyang-goyang di dalam kain. Ya Pak? Lalu Khalifah Abu Bakar mendekati mayat yang mau disolatkan tadi. Ya kan udah dibungkus kafan kok ada yang goyang-goyang gitu di dalam kain kafan itu tadi Pak. Kaget Khalifah Abu Bakar ketika dibuka kain itu ya ada ular, maaf Pak, lagi matok ular kecil mayat itu tadi. Ular kecil ngerti lah ya Pak ya. Nah, lagi dipatok, besar. Ular ini tadi Pak. Lalu Abu Bakar marah kepada ular. Kenapa kau siksa mayat ini? Ya. Lalu Abu Bakar hendak memukul mayat ular yang memakan ular kecil si
mayat ini tadi Pak, kayaknya ular kecil nyambung lah ya Pak ya. Udah payah ngomongin. Lalu ular besar tadi ngomong, ketika kau mau memukul aku Abu Bakar, apa salah ketika aku sebagai makhluk Allah menjalankan perintah Allah? Kaget Abu Bakar. Apa perintah Allah kepadamu, hai ular besar? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menghajar si ular kecil ini. Karena kencingnya tak pernah beres ceboknya. Karena istinjaknya tak pernah beres, katanya Pak. Apa salah aku menjalankan perintah Allah ya Abu Bakar? Lemes Abu Bakar Pak, gawat Pak. Gara-gara kencing. Luar biasa Pak. Maka banyak siksa kubur itu gara-gara air kencing. Ya Pak? Nah, ini harus kita pelajari ini. Maka Islam itu Pak, agama yang paling mengedepankan adab. Luar biasa Pak. Dari kita masuk WC saja, masuk kamar mandi saja, itu diatur adabnya Pak. Pakai akhlak loh, nggak boleh sembrono loh, nggak boleh sembarangan loh. Betul Pak? Ini. Masuk kamar mandi, yang mau dibuang kotoran, itu aja ada aturannya. Masya Allah, ini orang yang di DPR nggak pakai aturan Pak. Pancasila mau dirubah kan pauk loh. Pesong, ngajak gaduh. Ini tadi nggak tahu ilmu istinja Pak. Kalau kita pikir Pak ya, kenapa sih istinja mesti pakai aturan lah? Kalau istinjanya saja sudah mengedepankan akhlak, sudah mengikuti adab sesuai dengan tata cara dan sunnah Rasulullah, apalagi dengan aturan-aturan yang lain. Kita tolak ukurnya gitu Pak kalau Islam ini. Istinjanya saja dia sudah pakai adab. Ada nggak ada orang dia pakai adab. Ya Pak. Jangan lagi ada orang cebok, nggak ada orang nggak cebok, nggak laku. Ya Pak. Lagi ada orang cebok paten, nggak ada orang nggak cebok. Ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, adab. Adabnya terbagi 3 nih Pak. Adab di luar, adab di dalam, adab ketika kita keluar lagi. Adab saat mau masuk. Ini Pak disunnahkan pakai selop. Masuk kamar mandi. Ya Pak. Ini saya akan cerita manfaat Pak. Pak Ustadz kalau nggak pakai kan nggak apa-apa ya. Nggak jadi masalah. Saya ibaratkan Pak. Ini jari 5 Pak. Nah kalau jentiknya ditugel hidup nggak? Hidup nggak Pak? Ya hidup. Masih bisa makan nggak Pak? Masih bisa. Cuman adakah yang mau jarinya ditugel? Apa? Enggak kan? Artinya sunnah, orang beriman menganggap sunnah itu seperti itu Pak. Enggak anggap remeh dia. Kenapa Rasulullah suruh pakai selop Pak? Wah Allah, luar biasa ilmu Rasul Pak. Rasulullah bukan profesor, bukan doktor. Sekolah pun enggak, baca pun tak pandai Pak. Tapi Rasulullah sangat memahami yang namanya kamar mandi, yang namanya WC, sarang kuman, sarang bakteri. Betul enggak Pak? Maka suruh pakai selop. Tapi tahu saya Bapak tanya, selop apa Ustadz? Suka hati. Ya Pak, Bapakmu pakai selop teklek. Ya Pak, mau pakai selop Eiger. Ya, WC pakai selop Eiger ya Pak. Pakai sepatu bot pun boleh. Ya. Yang penting pakai alas kaki. Ini luar biasa. Karena memang Pak, kuman itu cepat kali masuk Pak dari pori-pori kaki. Iya. Maka tes nanti Pak. Kesehatan kita akan lebih jauh. Maka luar biasa Islam bicara masalah menjaga kesehatan Pak. Ya. Islam ini sangat luar biasa menjaga kesehatan. Buang air kecilnya aja diperhatikan. Kesehatanmu dulu kata Nabi. Jangan sembrono. Ya Pak. Maka saya maaf. Para BKM sangat tidak setuju. Kalau di depan tulisan kamar mandi itu sendal dilarang masuk. Sendal tinggal di bawah. Kalau memang sendal tinggal di bawah, di WC sediakan sendal. Banyak uang kas, cari yang 2,15 banyak di Pekan.
Sediain dong, ya kan Pak? Tambah pahalanya, subhanallah. Itu tadi. Yang pertama dapat ya Pak? Dapat ya Pak? Jujur, nampaknya sepele, tapi banyak nggak orang ngelupain nih Pak? Sepele. Apalagi kalau udah sesak kali Pak, udah tak pikir-pikir cari selop tuh, langsung. Padahal ini sunnah Pak, pakai selop, pakai alas kaki. Kemudian yang kedua, langkahkan kaki kiri, masuk, usah kanan. Ini kadang tak pikir-pikir lagi, kanan kiri ada pula, udahlah daripada tak tahu mana kanan mana kiri, lompat, depannya sabun, jam. Masya Allah. Langkahkan kaki kiri. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan sepele Pak. Kita minta perlindungan kepada Allah dari setan laki dan setan perempuan. Bapak pikir setan tuh nggak banyak nafsunya. Bapak buka tuh dia tang, setan mulain Pak. Panjang. Hati-hati. Ya, maka disuruh Nabi baca doa, langkahkan kaki kiri karena kita mau masuk ke tempat najis. Sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah minal khubuthi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Luar biasa. Nah, ini doa yang harus diajarkan Pak. Artinya ketika kita mau memang buang air kecil di mana aja awalin pakai doa ini. Terus terang saya katakan Pak, mohon maaf masih ada orang tua yang ngajarin anaknya nggak beres. Anaknya ikut pramuka, nak nanti kalau entah kau kebelit kencing, cari pohon besar, jangan lupa bilang amin Mbah. Tah ilmu dari mana? Ini pohon Pak, bilang amin ya Mbah, numpang kencing. Kalau mbahnya bilang nggak boleh. Doanya jelas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, usah ganti-ganti. Iya kan Pak? Maaf nih, pernah nggak dengar tuh? Amin Mbah. Mbah sopo gitu. Allahumma inni a'udzubika, usah ganti-ganti. Maaf, yang kedua ini pun sepele. Doa masuk WC. Banyak nggak yang lupa Pak? Jujurlah. Iya kan Pak? Sepele nih Pak. Aduh, betul lagi. Apalagi memang udah kebelit lah, tak doa-doa itu. Ya kan Pak, langsung tung. Allahu Akbar. Ada ketika mau masuk. Ketika sudah masuk Pak, jongkok. Buang air kecil, buang air besar, jongkok Pak, sunnahnya. Ya, silahkan Bapak nanti search di Google. Ya. Apa manfaat kencing jongkok? Buang air besar jongkok, luar biasa Pak. Saya ceritakan dari buang air kecil dulu Pak. Orang yang kencing jongkok itu lebih sangat sedikit resiko terkena penyakit yang namanya prostat, usus buntu Pak, ketimbang yang kencing berdiri. Masuk akal Pak Ustadz? Bapak tes. Saya cek ke rumah sakit Pak, yang rata-rata kena sakit usus buntu tak ada perempuan, laki-laki. Nah perempuan jongkok, tak ada perempuan kencing berdiri. Bengawan Solo air mengalir sampai jauh, belambah-belambah nggak menang. Ya Pak. Loh Ustadz apa pengaruhnya? Saya tes Pak, selang itu kalau ada yang tumpet, itu ngalirnya semana Pak? Apa? Nggak deres kan Pak? Betul? Ketika kita kencing berdiri, mohon maaf nih ya Pak, apalagi yang model pakai buka sleting aja sedikit. Maaf, ini nampaknya agak porno, tapi fakta sering saya lihat Pak, apalagi yang model pakai apa namanya, pakai kolor, cuma digelegek ini Pak. Sementara ini kenenet Pak, ya. Apalagi yang model pakai sleting Pak, otomatis Pak, kasihan ketekek beliau Pak.
Nah kalau udah kecekek cemana mau lancar keluarnya. Betul Pak? Maaf, walaupun selesainya Bapak gerok kuat-kuat Pak. Gak tuntas tuh Pak. Ada yang lebih tega Pak, dikaprui. Yang lebih tega lagi Pak, disentil ndase. Janganlah dianiaya beliau itu Pak. Maka ini luar biasa, Islam mengajarkan. Makanya nggak salah kalau Islam itu rahmatan lil alamin Pak. Bukan hanya kepada alam semesta, bukan hanya kepada manusia, kepada beliau pun Islam ngajarin sopan santun loh Pak. Ojo ditekek, ojo ditapuki, ojo disentili Pak. Tapi jongkok, nih kalau jongkok ini Pak lo kepiara ditekek. Betul nggak? Ini ilmu loh, luar biasa. Maaf Pak, kalau kita kencingnya berdiri Pak, ketika air kecil tidak tuntas, sedikit demi sedikit dia akan tertimbun, mengeras. Inilah yang disebut dengan batu ginjal. Dan akhirnya nanti jadi payah kencing. Masuk akal Pak? Maka Rasulullah suruh kita kencing jongkok. Jelas Pak? Jelas Pak? Nah kalau udah jongkok, sempurna Pak kencing. Luar biasa. Baru saya ajarkan, kasih tahu Pak, cara istinja yang benar. Ini sangat penting Pak. Kalau kita udah selesai, jongkok nih Pak, udah selesai, mendehem 3 kali sunnahnya. Ngono Pak, ojo keselek. Bukan bojone pun heran, ngeki kode apa saja nih. Dehem 3 kali Pak, sunahnya. Betul nggak Ustaz Mustafa? Nah, ini yang pakar hadis nih Pak. Kalau saya apalah, ya kan? Udah Pak, sudah. Baru saat mencucinya ini yang perlu Pak. Ketika kita mau cuci dia udah siap betul kencing Pak. Itu dari ujung, bisa ngibaratin ya Pak ya. Ini di pelurut Pak. Sep gitu. Oh pikirnya dia nggak pegel ya, dipijet sekali-sekali no. Jangan Ustaz. Malah nganggo minyak GPU ngomongnya. Geliga sih sen, geliga. Ngecek gaduh Ustaz Endro ini. Bukan ngurut kok manggo GPU. Maksudnya biar air seni tadi tuntas. Tengok di pelurut. Nih ini. Maka jongkok. Nah kalau ngadep melurutnya piye coba? Ya. Ini ilmu loh. Udah di pelurut tuntas baru disiram. Ya kan? Itu ada tadi mulutnya, kenakan air, betul bersih. Dan membaca doa. Allahumma menang. Doa cewek Pak, ya Allah. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina azab. Astagfirullah. Pak, mosok cewek ora baca doa. Baca doa cebok. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asim farji minal fawais. Kayaknya urusan doa ini nggak ada khilafiyah ya Ustadz. Saya nggak ketemu tuh ada doa lain untuk istinja. Ya, ini luar biasa. Cebok doa minta kita sama Allah. Pak Ustadz orang hafal ya Allah sama diresiki pun nggak apa-apa lah kalau belum hafal. Nih, bukan sembarangan, ya Pak. Pak Ustadz nggak dapat air, boleh pakai batu, ya Pak. Tapi tengok batunya. Iki mentang-mentang boleh go batu, kebetulan go cincin, go diklotok-klotok. Mentang-mentang boleh pakai batu yang sampingnya memang kunci. Oh yo nanggo batu boto, nganggo batu boto, mah iku ngeraut jenenge Pak.
Syarat batu yang digunakan permukaannya licin. Ya Pak, jembatu kali licin yang hitam tuh Pak. Licin. Tapi harus jelas nyampaikan ini sama anak-anak Pak. Karena saya pernah nyampaikan ceramah, anak-anak nggak paham. Anak remaja pula tuh Pak. Boleh cebok pakai batu yang licin, hitam. Ya Pak, kebetulan di rumahnya mati lampu, nggak ada air Pak. Dia sesak kencing, udah siap kencing. Oh kata Ustadz, boleh cebok pakai batu hitam licin. Batu gilingan Pak. Mamai bekas nyambel. Iku lebih parah saka geliga Ustaz. Ya. Itu. Kalau nggak ada juga boleh pakai daun. Ini luar biasa Islam loh, ada rukhsah. Nggak dapat air, pakai batu. Nggak dapat batu, pakai daun. Artinya jangan sampai nggak cebok. Begitu pentingnya cebok Islam ngatur ini Pak. Oleh sembarangan. Maka saya sedih ya Allah Pak. Ene wong kadang nyetatar nang samping tiang listrik. Aku doa mau ya Allah mau disetrum ki nopo. Men ngerti deh sakitnya disetrum iku aja nyetrum ae. Ya. Yang sembarangan-sembarangan nih hati-hatilah, insaflah, takutlah kepada Allah. Ya. Karena memang istinja itu penentu kita nanti selamat enggak dari azab kubur. Luar biasa Pak. Saking pentingnya. Maka tak ada batu boleh pakai daun. Tapi juga ada syaratnya Pak. Daunnya harus yang licin. Yang tidak bernilai. Ya Pak. Ada Ustadz daun bernilai? Ada. Daun jendela. Daun pintu. Ya kan bernilai. Beli kan Pak. Mentang-mentang boleh pakai daun nang pintu mah dikosot-kosot. Ya. Ya, jangan juga daun yang kasar kata Nabi, Pak. Masuk akal kan? Kalau Nabi silahkan cebok pakai daun apa aja. Bapak tes nggo jelatang. Birat-birat orang genang-genang, Pak. Mentang-mentang oleh cewek nggo godong lalang. Allah bocel. Islam luar biasa mengatur ini. Maka itu pondasi, Pak. Jangan sampai gagal istinja kita. Ini yang tadi buang air kecil. Lalu bagaimana dengan buang air besar istinjanya? Sesudah kita betul-betul selesai buang air besar, Pak. Dah, ini siram air sampai kena ke selangkangan, Pak. Makanya Islam itu luar biasa, Pak. Iki enggak kadang nganggo katok ngene tok Pak Nat. Siramnya cuman guriku nih tok. Kanan kiri kita enggak kena. Otomatis enggak mungkin enggak nyiprat Pak. Betul enggak? Maka luar biasa. Sesudah itu Pak. Mulai kita membersihkan sumbernya tadi Pak. Itu harus masuk jari ke dalam lubang dubur Pak. Tak contoh ki Pak, ibarat ki Pak ini digenyet nyet ngene Pak, nyet, dikuwek ngene Pak. Sampai betul-betul keset. Amit Pak. Pernah ngetes? Hah? Kalau yang tahu ilmu ini pasti dipraktekkan. Maaf kali Pak. Maka banyak orang, aku kok sholat khusyuk Pak. Iki setane menyarang nang kene kabeh Pak. Karena ini kita kotor. Kalau ini kita bersih Pak, wah insya Allah sholat kita khusyuk. Ya, kalau di santren gitu ya Ustadz ya, diajar ya Ustadz. Harus Pak, dijet nyek ngono Pak, diwek nih harus betul Pak, bersih. Masukkan satu jari kata Nabi sampai terbuka cincin dubur. Hadis ini sahih Pak. Jangan Bapak tanya jari yang mana, suka hati lah. Yang penting satu jari. Nabi nggak nyebut telunjuk kah atau apa nggak nyebut Pak. Masukkan satu jari. Ya, yang penting jangan jempol kegedean. Ojo juga jentik kecilian. Ya Pak. Udah. Masukkan satu jari sampai betul-betul bersih. Ya Pak. Atau kasih dulu jari itu pakai sabun. Baru masukkan Pak. Betul-betul bersih.
Penelitian ilmiahnya apa, Pak? Orang yang terkena asam lambung, rupanya ada pengaruh dari kotoran yang tidak tuntas saat istinja, Pak. Saat kita buang air besar. Ketika kotoran, ini bahasa apanya, Pak? Bahasa Arabnya kofet. Ya, kofet. Bahasa Arab. Lah ngerti-ngerti lah, nggak ngerti udah apa sih, Pak? Ini, aku jadi geli ngomongnya, Pak. Kalau ini nggak bersih, Pak, itu akan nguap. Berpengaruhlah ke lambung. Jorok. Sampah. Taruh sikit aja di dalam rumah ketika dia membusuk. Pengaruh nggak ke rumah tuh, Pak? Kita bilang lah apel, wangi nggak, Pak? Wangi nggak apel? Kalau dia bosok, nyengat juga nggak, Pak? Nyengat. Lho Pak Ustadz, wah aku kerjanane mangan sate apa meneh? Sate ku ya daging bangking enggak, Pak? Lebih parah. Maka harus bersih. Jaga kesehatan lambung. Yang kedua, istinja yang bersih, Pak, rupanya bisa menyehatkan usus kita, maka menghindarkan kita dari penyakit yang namanya sembelit alias bebelan. Ya, Pak? Luar biasa loh penelitian Islam. Kemudian yang ketiga, apa manfaat cebok dengan memasukkan jari ke lubang dubur kita, membersihkan betul-betul lubang dubur kita, Pak? Supaya kita tidak terkena penyakit yang namanya ambeien. Tes. Siapa saja di antara keluarga Bapak yang kena asam lambung, yang kena gangguan pencernaan, yang kena sakit ambeien, coba istinja dengan cara Nabi. Karena memang tidak ada yang sia-sia dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Itu fakta, Pak. Ya kan? Saya ambil contoh. Bapak pernah nengok dul kolak? Pak? Ikut disuke apa ora? Suke kan, Pak? Itu niru ilmunya dari Islam. Daripada dul kolak tuku iki kan ora tuku mak dijelujuk ngene wek wis gampang. Resik, Pak. Tes enggak percaya. Bukti ini, Pak. Maka luar biasa Islam mengajarkan itu. Maka fakta kalau ini istinja kita tak beres, Pak, payah kali tenang mau khusyuk salat. Allahu Akbar mulai, Pak. Setan ini manggil nang kene, Pak. Pak krosok mulain. Piye salat arek iku? Garuk meneh. Salat arak khusuk ngene. Engko mulai kerenggut-kerenggut. Betul? Tapi kalau kita tuntas istinjaknya, betul-betul bersih kita, maka benar Rasulullah mengatakan la yaqbalullah salatan bi ghairin tahurin. Jangan pernah ngimpi salatmu mau bagus, jangan pernah ngimpi salatmu mau diterima kalau toharohmu enggak beres, cebokmu enggak beres. Jangan harap rumah bisa cantik kalau pondasinya enggak beres. Oh, dipasangi batu ambrol blesek, gawat, Pak. Gitu loh. Ini masih seputar istinja, Pak. Luar biasa. Sudah selesai tadi cara istinja yang baik dan benar, Pak. Kemudian keluar kita, ini adab keluar, langkahkan kaki kanan sambil membaca doa. Alhamdulillahillazi azhaba annil haza wa afani. Pak, Pak. Banyak yang hafal atau yang belum nih doa ini? Kalau belum, nanti mohon izin Ustadz, saya akan kasih doa ini per lembar kepada jemaah, ya, minggu depan tapi, ya biar diundang lagi, biar lanjut. Insya Allah, ini penting, Pak, pondasi, ya, coba ini Bapak praktekkan, Bapak akan mendapatkan nikmatnya dan lezatnya sholat dari awal. Karena banyak sekali orang bertanya, bagaimana Ustadz sholat supaya khusyuk? Saya sudah mengikuti metode sholat yang disampaikan oleh Kiai Haji Arifin Ilham. Supaya tenang, berzikir dulu. Cemana mau tenang, cemana zikir mau khusyuk, nek iki ning gadel. Betul enggak? Kunci loh. Saya ambil contoh, Pak.
nggak usah sepilih. Mau fokusnya kayak manapun kita, maaf, nggak usah kan ini kotor. Nek sesak kentut aja Pak, sesak buang angin, bisa khusyuk Pak? Bisa? Tak ada yang bisa ngelawan kekuatan itu Pak. Ya kan? Mau khusyuknya kayak manapun, datang di top, mulai saja, udah mulai ini cabang-cabang pikiran. Betul nggak? Ya, maka makruh hukumnya sholat nahan hadas. Ya Pak. Allahu Akbar. Sesak kentut. Bismillah kan Pak. Sudah. Daripada sholat jelek dan gak khusyuk. Kenapa Ustadz bilang sholat jelek? Rata-rata orang nahan kentut. Tak ada yang enak mukanya Pak. Allah. Hatinya pun. Lama kalilah imam. Sakitnya udah tahiyat akhir Pak, tinggal assalamualaikum. Ngulang semua. Oh, dari awal udah sesak, udahlah. Maka bereskan dulu sebelum kita sholat tuh Pak. Mau buang-buanglah, bersih-bersihkanlah, baru dapat kekhusyuan, ketenangan kita saat sholat. Jelas Pak? Ada yang mau tanya kira-kira? Nah yuk. Nah, ini pondasi paling dasar nih. Kalau sholat kita mau khusyuk, ini dulu yang perlu kita pelajari. Ya kan? Jangan langsung cara sholat khusyuk. Wah, ini istinja dulu cara sholat khusyuk. Mantap sholat, baru nanti kita belajar bagaimana mandi yang benar. Yang sesuai sunnah. Kalau mandi sesuai sunnah Pak, menguatkan tulang-tulang kita. Mandi sesuai sunnah Pak, membuat bagus pori-pori kita. Mandi sesuai sunnah Nabi Pak, menyehatkan jantung kita dan menguatkan metabolisme dalam tubuh kita. Itu fakta Pak. Baru nanti kita belajar bagaimana wudhu yang sempurna. Al-Maidah ayat 6. Ya, supaya wudhu kita betul-betul menjadi sumber kesehatan. Ini penting Pak.